Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Mudiatul Husna. Pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir sebelum kalian menghadapi penilaian akhir semester 1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember besok insyaallah. Sehingga pertemuan hari ini saya akan membahas tentang kisi-kisi soal penilaian akhir semester 1. Oke, kita bisa langsung mulai di nomor 1. Oke, nomor 1 ini tentang menunjukkan domain dan range fungsi dari diagram panah yang diberikan. Jadi di soal nomor 1 ini ada diagram panah ya. Nanti kalian tentukan domains-nya dan range-nya ya. Kemudian nomor 2, memilih pernyataan benar dari pernyataan-pernyataan yang diberikan tentang sifat-sifat fungsi ya. Jadi dari pilihan option A sampai E nanti kalian memilih mana pernyataan yang paling benar yang berkaitan dengan sifat-sifat fungsi begitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 3, menghitung bilangan real X yang terdefinisi dari suatu fungsi. Jadi nanti ada suatu fungsi kira-kira berdasarkan domainnya ya. Nanti fungsi tersebut domainnya apa, seperti itu. Kemudian nomor 4, menyelidiki suatu persamaan fungsi yang sesuai dengan grafik fungsi eksponen yang diberikan. Jadi nomor 4 ini nanti kalian akan menemui suatu grafik fungsi ya. Jadi grafik fungsi yang berbentuk eksponen dengan A-nya 0 sampai 1, kemudian kalian pilih model atau grafik yang sesuai begitu ya. Persamaan fungsi yang sesuai seperti itu. Jadi yang perlu diingat di sini ada bentuk seperti ini. Kalian ingat kembali bentuk grafik fungsi eksponen tipe A-nya 0 sampai 1 seperti itu ya. Kemudian nomor 5, ini menghafal definisi fungsi naik ya. Nanti kalian bisa cek kembali apa definisi dari fungsi naik. Seperti itu. Oke, kemudian nomor 6, menyelidiki suatu persamaan fungsi yang sesuai dengan grafik fungsi eksponen A lebih dari 1 yang diberikan. Jadi hampir sama dengan yang nomor 4 tadi. Nomor 6 ini kalian akan menemui suatu grafik berbentuk grafik fungsi eksponen ya. Dari grafik fungsi eksponen dengan A-nya lebih dari 1. Kalau tadi A-nya antara 0 sampai 1, kalau nomor 6 ini A-nya lebih dari 1. Kalian pilih persamaan yang sesuai dengan grafiknya begitu. Kemudian nomor 7, mengubah suatu fungsi eksponen ke bentuk yang lebih sederhana. Jadi kalian nomor 7-nya menemui bentuk fungsi eksponen, ada variabel X dan Y, kemudian kalian sederhanakan seperti itu. Kemudian nomor 8, menghitung hasil penyelesaian suatu fungsi eksponen. Nomor 8 itu juga hampir sama dengan nomor 7, hanya saja nanti kalian bisa selesaikan suatu bentuk eksponen ya. Kalian bisa sederhanakan di situ. Oke, kemudian nomor 9, menentukan penyelesaian suatu persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan 1. Jadi di sini ada bentuk persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan 1. Nomor 9 kalian selesaikan sesuai dengan bentuk persamaan tersebut. Kemudian nomor 10 juga persamaan eksponen, bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ini ada sifatnya ya, nanti kalian ingat kembali. Kemudian nomor 11, memadukan sifat fungsi eksponen A pangkat fx sama dengan 1 dalam menemukan penyelesaian dua variabel. Jadi nanti kalian menemui ada dua jenis persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan 1 ini. Kemudian kalian tentukan variabel yang belum diketahui di situ. Nah, seperti itu ya.
Ini kalian bisa gunakan sifat eliminasi ya, karena ada dua variabel X dan Y. Oke, kemudian nomor 12, menentukan penyelesaian persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan P. Kalau tadi berbentuk sama dengan 1, kalau ini berbentuk angka selain 1 tentunya ya. Jadi kalian tentukan penyelesaiannya menggunakan sifat tersebut. Kalian sederhanakan dulu ya dengan bentuk yang paling sederhana. Kemudian nomor 13, menentukan penyelesaian persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, ini pangkatnya sama ya, fungsinya sama-sama fx. Nah, ini ada sifatnya ya. Kalian bisa buka kembali, mudah sekali ya. Kemudian nomor 14, menemukan hasil penjumlahan akar X1 dan X2 dari suatu persamaan eksponen. Nah, ini kemarin belum sempat saya terangkan, tapi kamu bisa buka di buku paketnya ya. Ini bentuk persamaan eksponen yang terakhir. A pangkat fx kuadrat A pangkat fx plus c. Nah, ini bisa dibawa ke bentuk persamaan kuadrat ya. Oke. Kemudian nomor 15, menentukan nilai X dari suatu perdaksamaan. Oke, jadi ini masuk di perdaksamaan ya. Jadi bentuk perdaksamaan eksponen. Ada sifat perdaksamaannya. Jadi bentuk eksponen tapi bukan persamaan lagi tapi perdaksamaan. Kalian bisa cari daerah penyelesaiannya begitu. Oke, kemudian yang nomor 16 sama juga dengan yang nomor 15. Hanya saja menentukan himpunan penyelesaian dari suatu perdaksamaan eksponen. Kalau yang nomor 15 itu nanti berbentuk kurang dari sama dengan, kalau 16 ini berbentuk lebih dari sama dengan ya. Nah, nanti kalian bisa cari penyelesaiannya. Kemudian nomor 17, memecahkan permasalahan fungsi eksponen dengan menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen. Nah, nanti kalian bisa ingat kembali bahwasanya eksponen itu adalah pengulangan perkalian. Nah, ini di sini menggunakan sifat tersebut untuk mencari variabel yang belum diketahui. Kemudian nomor 18, menyatakan suatu permasalahan eksponen dalam suatu rumus pertumbuhan. Nah, ini termasuk aplikasi persamaan eksponen dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi eksponen dikaitkan dengan rumus pertumbuhan. Nah, ini ada di buku paket, nanti kalian bisa buka kembali rumusnya apa berkaitan dengan soal ceritanya. Kemudian nomor 19, menyatakan suatu permasalahan eksponen dalam suatu rumus peluruhan. Kalau tadi pertumbuhan, kalau ini peluruhan. Jadi ada soal cerita, kalian bawa ke rumus peluruhan seperti itu. Kemudian nomor 20, nah ini masuk dalam materi logaritma ya. Jadi ada bentuk logaritma, kalian sederhanakan ya. Kalian tentukan hasil terakhirnya seperti itu nomor 20. Oke, next di nomor 21. Menghitung penyelesaian suatu fungsi logaritma. Jadi nomor 21 ini kalian temui suatu logaritma ya, beberapa permisalan logaritma, kemudian kalian tentukan hasilnya seperti itu. Kemudian nomor 22, mengubah bentuk logaritma ke bentuk eksponen. Nah, kalian ingat kembali bahwasanya logaritma ini adalah inverse dari bentuk eksponen. Nah, kalian bisa gunakan sifat tersebut di soal ini. Kemudian nomor 23, menemukan hasil penjumlahan akar. Nah, dari suatu persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log p. Nah, ini kalian gunakan sifat persamaan logaritma ini dalam soal ini ya. Tentunya di sifat ini kan harus sama kiri kanan ya, sama-sama A log. Jadi kalau di soal belum ada log di sebelah kanan misalnya, kalian bisa munculkan A log di sebelah kanan dengan bilangan dasarnya sesuai dengan yang diminta di soal ya. Kemudian nomor 24, menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log p. Nah, ini kalian juga bisa bawa bawa soal tersebut ke persamaan logaritma ini ya.
Mudah sekali. Yang penting kalian paham betul sifat logaritmanya ya. Kemudian menentukan penyelesaian dari suatu persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log p. Ini hampir sama dengan nomor sebelumnya ya, nomor 24. Hampir sama, nanti tinggal menggunakan sifat logaritma yang lain, misalnya dari perkalian dibawa ke penjumlahan atau sebaliknya. Bisa juga menggunakan sifat tersebut. Oke, kemudian nomor 26, mengaitkan sifat-sifat logaritma untuk menemukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log gx. Nah, ini ya. Jadi nomor 26 ini hampir sama juga dengan soal-soal sebelumnya. Intinya kalian bawa soal tersebut ke bentuk persamaan ini. Ya, jadi kalian bawa soal ini ke bentuk persamaan ini sehingga nantinya kita tinggal ambil fungsi di depannya aja ini. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 27, menentukan hasil penjumlahan akar-akar X1 dan X2 dari suatu persamaan A log X kuadrat tambah B A log X plus C sama dengan 0. Ini hampir sama kayak tadi yang berbentuk eksponen ya. Hampir sama, nanti dimisalkan akhirnya berbentuk persamaan kuadrat. Ya, karena ini kan pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Jadi ini sebenarnya berbentuk kuadrat. Misalkan AX kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini kan persis ya. Jadi persamaan seperti ini kita bawa ke bentuk seperti ini. Nah, nanti jadi kita misalkan A log X ini sama dengan X-nya. Jadi kita misalkan A log X ini dibawa ke X gitu ya. Jadi persamaan ini berbentuk persamaan kuadrat seperti itu. Oke, kemudian nanti bisa ditentukan nilai X-nya dengan cara pemfaktoran ya. Oke, kemudian lanjut ke nomor 28, menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan fungsi logaritma berbentuk A lebih dari 1. Jadi kita masuk di pertidaksamaan logaritma berbentuk A lebih dari 1 ya. Kalian gunakan sifat-sifat persamaan logaritmanya, namun kita bawa ke bentuk pertidaksamaan lebih dari sama dengan ya. Kemudian nomor 29, menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan logaritma berbentuk A-nya antara 0 sampai 1. Nah, ini pertidaksamaan yang berbentuk A-nya 0 sampai 1. Jadi kalian gunakan sifat-sifat persamaan logaritma. Ini pertidaksamaannya berupa lebih dari ya. Kemudian soal yang terakhir, memecahkan masalah yang berkaitan dengan aplikasi fungsi logaritma. Jadi di soal ini ada soal cerita yang berkaitan dengan persamaan logaritma. Kalian selesaikan, kalian bawa modelnya berbentuk persamaan logaritma, kemudian kalian selesaikan menggunakan sifat-sifat logaritma seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan kisi-kisi penilaian akhir semester 1 besok. Kalian pelajari, kalian simak baik-baik penjelasannya, buka kembali materinya. Semoga sukses dan lancar. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.